Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman lillah amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa YouTube dan yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk pada puasa yang ke-23, malam 23. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan, sebuah materi tentang puasa, iman, dan sabar. Kaitan ketiga itu merupakan rangkaian bagaimana kehidupan di dalam dunia ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu seperempat daripada iman. Jadi puasa itu nilainya, bobotnya seperempat daripada iman. Kalau kita tidak puasa, maka kita kehilangan iman kita seperempat. Jadi ketika manusia itu tidak puasa, maka seperempat daripada imannya hilang. Seperempat itu bukan nilai kecil, akan tetapi besar banget. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Rangkaian keterangan dari ayat ini bahwa iman seseorang itu tidak bisa diganti, tidak bisa ditebus dengan apapun, walaupun ditebus dengan emas yang nilainya, beratnya dengan apapun yang ada di bumi ini. Itu nilai daripada iman. Jadi nilai daripada iman itu tidak bisa ditebus dengan apapun yang ada di bumi ini, walaupun semua yang ada di dunia ini dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap mahal daripada iman. Makanya seseorang yang tidak puasa, dia kehilangan seperempat daripada imannya. Kenapa disimbolkan seperempat? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah daripada iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisahkan. Kalau seseorang tidak sabar, maka seseorang itu kehilangan iman setengah. Jadi kalau yang ini, ketika seseorang itu kehilangan sabarnya, maka seseorang itu kehilangan imannya setengah. Ya, cobalah kita hitung. Silakan dihitung. Hari ini kita termasuk sabar atau tidak? Saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan lain-lain, saudara kita, orang tua kita, siapapun itu, hari ini bagaimana? Di WA, di YouTube, di Twitter, di Instagram, di Telegram, di Facebook, dan lain sebagainya, siapa yang tidak sabaran? Siapa yang ngamukan? Maka dia kehilangan setengah daripada imannya. Jadi di WA, di YouTube, di sosmed, apapun itu, siapa yang ngamukan, siapa yang mencaci, siapa yang menghina, siapa yang menyindir, siapa yang ngamukan, maka seorang itu kehilangan daripada imannya. Imannya tinggal setengah ketika seorang itu melakukan hal-hal itu. Nah, ketika seseorang itu sudah tidak puasa, juga tidak sabar, maka kita hitung imannya tinggal seperempat. Jadi
As-saumu nisfus sabri, as-sabru nisful iman. Puasa itu setengah dari sabar, dan sabar itu setengah daripada iman. Maka orang-orang yang beriman harusnya dia bersabar, dan di antara jalan sabar dan di antara jalan untuk menemukan kesabaran, maka dengan cara berpuasa. Pemirsa YouTube yang saya hormati dan sahabat subscriber yang saya banggakan, tidak hanya puasa lahir, akan tetapi juga puasa batin. Jadi puasa kita itu tidak hanya puasa lahiriah, tetapi juga puasa batiniah, puasa batin. Sabar itu kan termasuk puasa batin. Contoh, kita dicederai, disalahi sama orang, dicaci maki sama orang, dizalimi sama orang, disindir sama orang, disakiti sama orang, sabar. Kan lagi puasa, kan kita puasa, jadi sabar. Kalau kita balas apa yang diberikan orang-orang yang tidak suka dengan kita membalas mencaci, menciderai, mendolimi, menyindir, kita itu bisa untuk melakukan hal-hal membalas seperti itu, bisa, mampu. Kalau sekedar mengumpat, sekedar misuh, sekedar mencaci, kita lebih bisa, kita lebih hebat, dan bahkan kita lebih canggih dari orang-orang itu. Cuma kita nggak usah lah. Kan kita namanya puasa, dididik untuk sabar. Itu namanya puasa batin. Jadi dididik untuk sabar, kita menahan itu, kita puasa batin. Kalau puasa lahir kan, kalau kita mau makan, kita bisa. Tapi kan kita tidak makan karena kita puasa. Kita mau minum, kita bisa. Tapi kita tidak minum, karena apa? Karena kita puasa. Sama dengan halnya sabar tadi. Kita tidak mengumpat, kita tidak membalas mencaci. Karena apa? Karena kita puasa. Maka itulah yang menyebabkan as-sabru nisful iman, as-saumu nisfus sabri. Nah, makanya ada puasa lahir, ada puasa batin. Puasa batin kan begitu. Kalau sekedar kita mau mencaci orang, kalau sekedar kita mau maki-maki orang, kita bisa lebih 3 kali lipat dari orang itu. Lebih dahsyat dari orang yang mencaci kita. Cuma tidak, kan puasa. Kenapa puasa kita harus mencaci? Lebih baik kita belajar seperti halnya puasa lahir, kita puasa batin, menahan sabar dari semua itu. Jadi seseorang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman antara lain dia adalah sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau berpuasa. Jadi orang yang mau berpuasa itu rata-rata dia belajar untuk tidak menahan apapun itu yang berhubungan dengan dia tidak sabar. Kalau dia berpuasa masih juga dia mencaci, mencela, menyindir dan sebagainya, berarti dia puasanya belum sampai tingkatan puasa batin, tetapi masih baru tingkatan puasa zahir. Maka pada kesempatan saat ini, marilah kita belajar untuk puasa batin. Puasa apa? Puasa yang berusaha bagaimana kita untuk sabar. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan iman kita terlalu banyak. Orang yang tidak puasa, orang yang tidak siap untuk puasa biasanya tidak bisa sabar. Orang yang tidak puasa itu ya apa yang ada di hatinya diucapkan. Wong sing raposo, orang yang tidak puasa itu apapun yang ada di hatinya biasanya diucapkan. Apa yang ada di pikirannya dikeluarkan tanpa mempertimbangkan
positif dan negatifnya. Nah, sabar itu kan bisa sabar diri dan juga sabar untuk. Nah ini. Jadi sabar itu ada dua. Sabar diri dan sabar untuk. Jadi yang pertama sabar diri dan yang kedua adalah sabar untuk. Sabar diri itu apa? Sabar diri itu adalah sabar atas apa yang menimpa diri kita. Jadi sabar diri. Sabar diri itu sabar atas apa yang menimpa diri kita. Sedangkan sabar untuk, yaitu ketika kita melakukan sesuatu, kalau dalam agama, sabar untuk itu namanya istiqomah, itu sabar untuk. Contohnya, yang sabar untuk. Tiap hari, tak baca Al-Quran, tak sholat duha, dan sebagainya. Satu hari satu juz seumpamanya. Itu namanya sabar untuk. Istiqomah terus baca Al-Quran, sabar, dijalani terus. Itu namanya sabar untuk. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, yang sesuatu itu membutuhkan sebuah kesabaran. Ada juga sabar diri, yaitu sabar atas apa yang menimpa diri kita. Sabar atas apa yang menimpa diri kita yang kita alami, kita sabar. Nah, ini namanya sabar untuk. Jadi sabar diri. Sabar diri itu yaitu contohnya sabar atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Yang terjadi pada diri kita ketika kita sudah berusaha, kita sabar. Nah, orang-orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas. Cerdas apa? Cerdas membedakannya. Kapan menggunakan sabar diri dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar. Jadi berjuang itu bukan berarti tidak sabar. Tapi sabar untuk. Biar saja saya bodoh. Saya gak bisa-bisa. Saya sabar saja. Bukan itu, bukan begitu. Kalau kita bodoh, sabarlah untuk terus belajar, biar kita tidak bodoh. Itu namanya sabar. Sabar apa? Sabar untuk. Kita lagi tidak punya uang. Gak usah dipikir. Kita diam aja. Itu namanya bukan begitu. Itu namanya tidak sabar. Bukan begitu. Ya kita harus sabar, berusaha biar kita dapat uang. Nah, jadi begitu, supaya kita bisa membedakan mana sabar diri dan mana sabar untuk. Kalau kita lagi tidak punya uang, ya sabarlah. Sabar untuk apa? Untuk berusaha biar kita dapat uang. Kan itu. Yang benar seperti itu, kita sabar, berusaha supaya kita dapat uang. Makanya awas, hati-hati, keliru menerapkan dua sabar ini. Selama ini kita tidak tahu, selama ini kita pukul rata. Sabar itu berarti, apa yang terjadi biar terjadi. Nanti ada jalan, bukan begitu. Rumusnya bukan itu. Rumusnya tidak seperti itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Sabar itu bisa dari sesuatu dan juga untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan kedua sabar ini, mana yang sabar diri dan mana yang sabar untuk, kita butuh satu hal. Kita butuh syarat satu hal, yaitu kebijaksanaan.
untuk membedakan sabar ini, dua sabar ini kita butuh satu hal, apa? Kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ilmunya bisa kita dapatkan antara lain yang paling terkenal adalah ilmu filsafat. Maka ayo kita belajar filsafat, belajar tasawuf dan sebagainya. Maka kita akan mengenal sabar. Itulah yang terkenal. Itulah yang paling terkenal, yang paling populer. Kalau kita mau belajar, kalau kita ingin belajar sabar, mengenal sabar, maka syaratnya adalah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu bisa diperoleh, salah satunya adalah dari ilmu filsafat. Itu yang paling terkenal. Jadi makomnya puasa itu. Puasa itu dialektika antara keilmuan, antara keimanan. Saya ulangi, jadi puasa itu adalah dialektika antara keimanan dan kesabaran. Jadi saya ulangi sekali lagi, puasa itu adalah dialektika antara keimanan dan kesabaran. Ini makomnya, jangan lupa. Jadi harusnya puasa ini tidak ada orang yang ngamuk. Jadi puasa bulan ini, Ramadan ini seharusnya tidak ada orang yang marah-marah, yang ngamuk, yang nyindir di WA, yang nyindir di Instagram, yang nyindir di Telegram, yang nyindir di Facebook, yang ngamuk di sosmed dan sebagainya. Seharusnya tidak ada. Dan juga seharusnya tidak ada orang malas. Puasa kok malas? Tidak ada seharusnya. Malas. Ini puasa. Seharusnya seseorang itu ketika puasa itu juga tidak malas. Orang malas itu kehilangan sebagian sabar. Kehilangan sabar untuk. Jadi orang yang malas itu kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk, berarti dia kehilangan sabar. Dari dua-duanya sabar tersebut. Jadi orang yang ngamuan di waktu puasa berarti dia kehilangan sabar. Apalagi tidak puasa, itu lebih parah lagi. Kita kehilangan iman, kita kehilangan sabar. Makanya tinggal seperempat iman kita. Dan dua sabar ini, sabar untuk dan sabar diri, itu dua-duanya harus hidup di dalam diri kita. Nah, kalau puasa biasanya di kantor-kantor itu jam kerjanya dikurangi. Ada yang dikurangi 1 jam, ada yang dikurangi 2 jam. Ya karena puasa sih nggak apa-apa. Tapi seharusnya produktivitas yang ada di kantor itu tidak berkurang. Kalau sampai berkurang berarti orang-orang itu kehilangan sabarnya. Jadi kita harus tahu, bisa membedakan cerdas mana yang sabar untuk, mana yang sabar diri. Kalau di kantor-kantor itu oke lah. Kalau jam masuknya, jam kerjanya dikurangi, itu nggak apa-apa karena puasa. Tapi produktivitas yang ada di kantor tersebut, di kampus atau dimanapun itu seharusnya tidak berkurang sama seharusnya dengan seperti sebelum Ramadan. Jadi makomnya itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Di makomnya adalah dialektika keimanan, kesabaran, dialektika antara sabar, iman, dan puasa. Jangan lupa kuncinya di situ. Kuncinya adalah sabar, iman, dan puasa. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang istimewa, untuk melangkah menjadi insan yang lebih mulia, menjadi manusia yang lebih baik dari bulan-bulan yang lalu, dari hari-hari yang lalu, menuju masa depan yang lebih indah dalam segi dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup,
Marilah kita berselawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Perbanyak sholawat, perbaiki sholat, perbaiki puasa, insya Allah kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah kelak di jannahnya, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika konten ini bermanfaat, jika konten ini mampu menggugah, mampu mengarahkan kita menuju jalan yang lebih baik, menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena apa? Itu berarti banget di dalam diri saya untuk bisa menambah konten saya, semangat menambah konten saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.